penolakan gratifikasi. Kasus pemberian gratifikasi ilegal bisa terjadi di sekitar kita. Pemberian tersebut dilarang oleh aturan yang berlaku. Oleh karena itu, kita harus bisa menolaknya. Agar lebih mudah memahaminya, mari kita lihat contoh kasus penolakan gratifikasi. Bayangkan Anda adalah seorang pejabat pengadaan yang ditugaskan untuk melakukan lelang pengadaan mobil perusahaan. Suatu hari, teman Anda yang seorang pemilik dealer mobil mewah datang dan memberikan oleh-oleh tas mewah kremes dari Paris, Prancis dengan pesan, "Mohon diterima ya." Pemberian itu termasuk gratifikasi yang dianggap suap, karena hal itu bisa mempengaruhi pemilihan yang akan Anda lakukan terhadap tender pengadaan mobil. Oleh karena itu, Anda harus menolaknya. Hal ini penting dilakukan agar Anda tidak terjebak dalam konflik kepentingan. Jika dalam kondisi tertentu Anda tidak dapat menolak gratifikasi, maka segera laporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK. Dengan menolak gratifikasi juga, Anda pun mendapat kepercayaan dari orang lain. Lalu, bagaimana bila Anda tidak bisa menolak gratifikasi? Anda bisa melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK sebelum 30 hari kerja. Semoga setelah menonton video ini, Anda semakin memahami tentang penolakan gratifikasi. Tolak gratifikasi ilegal. Dampak gratifikasi. Bayangkan apabila Anda adalah seorang penyelenggara negara yang diberi tanggung jawab atas sebuah proyek pembangunan gedung sekolah. Salah satu dari tugas Anda adalah menilai kontraktor peserta lelang. Kita sebut saja Anton dan Budi. Keduanya memiliki perusahaan kontraktor dan sama-sama tertarik untuk memenangkan tender proyek pembangunan gedung sekolah tersebut. Perusahaan Budi memiliki peralatan, sumber daya yang memadai, pengalaman dan kompetensi dalam membangun gedung sekolah yang lebih baik daripada perusahaan Anton. Namun, Budi tidak memiliki kedekatan personal dengan Anda. Sementara itu, Anton memiliki kedekatan personal dengan Anda karena ia sering memberi berbagai hadiah, entertainment, fasilitas golf gratis, dan sebagainya. Berdasarkan hubungan baik tersebut, maka Anda memilih perusahaan Anton sebagai pemenang tender. Proyek pembangunan gedung sekolah akhirnya dikerjakan. Tentunya ini sangat memprihatinkan, tapi cerita ini menggambarkan bagaimana gratifikasi bisa memiliki dampak yang luas bahkan fatal. Keputusan Anda sebagai penyelenggara negara seharusnya dilandasi pertimbangan yang objektif. Namun, gratifikasi dapat mempengaruhi keputusan Anda. Gratifikasi menimbulkan perasaan berhutang budi kepada pemberi, sehingga membuat Anda bimbang dan mengambil keputusan yang tidak adil. Praktik gratifikasi ternyata dapat menghalangi perusahaan yang lebih kompeten untuk membangun gedung sekolah tersebut dan menyebabkan gedung sekolah yang dibangun tidak kokoh dan kuat konstruksinya, sehingga membahayakan para guru dan siswa di dalamnya. Sekecil apapun pemberian gratifikasi dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi orang banyak, bahkan diri Anda sendiri. Laporkan penerimaan gratifikasi melalui gol.kpk.go.id.
Korupsi adalah permasalahan pelik di negara ini, berawal dari gratifikasi. Seringkali malah menjadi gerbang masuk tindakan korupsi. Lantas, apabila pemberian gratifikasi menjadi gerbang masuk korupsi, apakah pemberian gratifikasi itu bisa dibenarkan? Nah, mari kita tengok beberapa pandangan agama terkait pemberian gratifikasi. Dalam pandangan agama Islam, saling memberi hadiah pada hakikatnya dianjurkan sepanjang dalam menyambung silaturahmi, mempererat kasih sayang, atau membalas kebaikan orang lain. Akan tetapi, hadiah bisa menjadi haram jika bertujuan melanggar hukum syariat, mempengaruhi kebijakan publik, dan sebagainya. Adanya hadiah kepada pejabat sebagai wujud terima kasih atas layanannya dapat merusak amanah dan keadilan. Karena itu, guna menegakkan keadilan di tengah masyarakat, Islam mengharamkan pemberian hadiah kepada pejabat. Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dikisahkan, Ibnu Al-Lutbiyah, seorang pemungut zakat menghadap Nabi Muhammad SAW sambil membawa harta zakat yang dipungutnya. Ini zakat untuk kalian, dan ini hadiah yang diberikan para pembayar zakat untukku, ucap Ibnu Al-Lutbiyah sambil menunjukkan barangnya. Nabi Muhammad SAW langsung berdiri dan bersabda, "Seandainya engkau duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibumu sambil menunggu datangnya hadiah, apakah engkau akan diberi hadiah?" Kemudian seusai sholat jamaah, Nabi Muhammad SAW ke atas mimbar dan kembali mengeluarkan pernyataan terkait Ibnu Al-Lutbiyah. Jika seorang pegawai diserahi tugas oleh negara, kemudian datang dan berkata, "Ini untukmu dan ini hadiah untukku," mengapa ia tidak duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibunya sambil menunggu apakah ia akan diberi hadiah atau tidak? Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak seorang pegawai menerima suatu hadiah, melainkan ia akan datang di hari kiamat sambil memikul beban hadiah itu di lehernya. Jika hadiah yang diterima berupa unta, ia akan bersuara. Jika berupa lembu, ia akan menguak. Dan jika berupa kambing, ia akan mengembik. Saksikanlah, bukanlah aku Muhammad SAW telah menyampaikan kebenaran. Dalam ajaran Kristen dan Katolik, pemberian suap juga dilarang, seperti tertuang dalam Ulangan 16 ayat 19. Janganlah memutarbalikan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikan perkataan orang-orang yang benar. Oleh karena itu, gratifikasi yang dianggap suap merupakan sesuatu yang dilarang. Sesuai ajaran yang tertera pada Sarasa Muscaya, dalam mencari sarana hidup dan penghidupan, apakah berupa harta ataupun pemenuhan keinginan, manusia tidak boleh menyimpang dari dharma. Perbuatan seperti menerima gratifikasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan hingga merugikan orang banyak, melanggar norma hukum dan norma agama, ini sangat dilarang oleh ajaran Hindu karena termasuk dalam adharma yang bertentangan dengan dharma. Dalam ajaran Buddha dikenal konsep berdana atau dana paramita, pemberian tanpa pamrih dengan harapan melepas keterikatan demi kebahagiaan semua makhluk. Pemberian ini adalah wujud kedermawanan atau kemurahan hati yang didasari sifat luhur, yang mendorong seseorang untuk beramal atau berkorban demi kepentingan kemanusiaan. Memberikan gratifikasi tidak termasuk berdana, karena pemberi mengharapkan sesuatu yang menambah keterikatan nafsu atau loba atau keserakahan yang akan mengencangkan keterikatan. Pandangan dari berbagai agama pun telah menunjukkan bahwa menerima dan memberikan gratifikasi yang dianggap suap tidak dapat dibenarkan karena termasuk dalam perbuatan korupsi. Mari utamakan kejujuran, jalankan perintah agama, dan jauhi korupsi. Untuk melaporkan gratifikasi, klik gol.kpk.go.id, klik kpk.go.id/gratifikasi untuk info lengkap soal gratifikasi.